pernah juga kami apa istilahnya dibilang sama lembaga itu, Pak ini kan demi umat, ini ini anak ini mau berangkat ke luar negeri nih. Nah kalau jenengan tidak mau merekomendasi, Haman menghalang-halangi. iya kan menghalang-halangi. Saya pernah begitu kan. Oh pernah ya. Okay. Ya. Jadi kemudian saya sampaikan, Pak kalau jenengan ingin rekomendasi dari Kemenak, berarti lembaga jenengan juga harus diakui Kemenak. Saya gitu kan. Kalau lembaga jenengan belum diakui Kemenak, terus kami Kemenak diminta merekom, itu kan ya di luar nalar saya gitu kan. Jadi kalau jenengan pingin lembaga jenengan diakui, ya harusnya punya izin operasional, saya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bergabung kembali dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Salam manfaat. Alhamdulillah pada episode atau pada edisi ini kita ketamon lagi narasumber yang telah menyempatkan diri di tengah seluruh kesibukannya, yaitu Bapak Kasih PD Pontren, yaitu Bapak Wayan Kurniawan. Saya itu dengar-dengar ada ini Pak Wayan, ya, ada rekomendasi studi luar negeri itu ya. Iya, studi luar negeri. Ya, nah itu apa saja itu Pak Wayan yang bisa disampaikan terkait info itu? Oke. Terima kasih pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Jadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren diantaranya memberikan pembinaan, bimbingan dan arahan terkait 3 lembaga pendidikan, yaitu Pondok Pesantren, TPQ dan Madrasah Diniyah. Nah ini khusus yang di Pondok Pesantren ini ada beberapa regulasi yang mengatur tentang bagaimana pelajar atau yang disebut santri kalau di pondok pesantren dan juga mahasiswa ini yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, apa saja yang harus disyaratkan. Ini sudah diatur dalam surat edaran nomor B .4950.2/DC.1 garing PP .00.11 garing 12 tahun 2021. 2021 Pak? Oke, 2021. Jadi insya Allah masih grace ya. Tentang pemberian rekomendasi bagi pelajar dan mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi sebenarnya aturan ini tidak hanya yang ke luar negeri aja. Sebenarnya Kementerian Agama juga sudah memberikan regulasi terkait dengan yang di Indonesia. Artinya dari luar negeri di Indonesia itu juga sudah ada regulasinya. Tapi biar pembahasan kita pada siang ini fokus maka kita terkait dengan rekomendasi bagi pelajar atau santri atau mahasiswa yang akan studi ke luar negeri. Sesuai dengan esai yang saya bacakan tadi. Jadi nanti mungkin lain waktu kita akan membahas terkait dengan yang tinggal ya. Ada ini juga tidak Pak yang terkait dengan apa itu pertukaran mahasiswa itu juga tidak ya? Itu belum ada pengaturan, tapi yang jelas yang tinggal dan yang yang pergi yang baru sekarang diatur. Yang tinggal yang pergi. Yang pergi dulu. Itu menyangkut siapa saja Pak? Santri atau gimana itu? Jadi di dalam surat edaran ini atau dalam regulasi ini memang sudah dijelaskan bahwa terkait dengan siapa saja yang berhak untuk bisa mendapatkan rekomendasi studi ke luar negeri. Itu yang pertama adalah pelajar atau siswa lulusan madrasah atau lulusan sekolah, atau yang istilahnya santri di pendidikan kesetaraan, kemudian yang akan studi ke luar negeri. Kemudian yang kedua pelajar santri atau yang istilahnya santri tadi yang akan melanjutkan istilahnya ke luar negeri dengan dengan rekomendasi dari dari lembaganya. Dari lembaganya. Kemudian
pelajar atau mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam atau perguruan tinggi umum yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi 3 hal tadi ya. Jadi pelajar, siswa lulusan madrasah, sekolah, pendidikan kesetaraan yang akan melanjutkan studi pada lembaga pendidikan dasar, menengah, bidang ilmu pendidikan agama. Kemudian pelajar santri lulusan pendidikan pesantren yang akan melanjutkan ke studi luar negeri. Kemudian yang ketiga, pelajar mahasiswa lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam atau perguruan tinggi umum yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Itu tadi jenjangnya sampai sekolah dasar juga, Pak? Oke, jadi apa ya istilahnya, pendidikannya itu memang dari jenjang yang paling rendah ya? Sampai ke paling yang tinggi atau perguruan tinggi tadi. Karena kan istilahnya kan melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan. Ya, kalau dasar berarti mungkin perpindahan mungkin ya, pindah atau gimana? Ya dari tingkat RA itu kan mungkin. Iya. Karena memang jadi RA ke SD ya, juga oke. Di sana istilahnya mungkin kalau bahasa Inggrisnya kan elementary ya, yang paling rendah ya, yang paling rendah. Ya. Kemudian menengah, kemudian tinggi atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Itu tidak dibatasi perguruan tinggi yang berbasis agama atau bagaimana itu? Ini di aturan ini khusus yang agama tadi. Agama ya. Saya bahasa tadi kan pada studi lembaga pendidikan agama. Nah, agama. Jadi khusus agama Islam jadi yang mengatur terkait dengan walaupun Islam. Tidak pondok pesantren, seandainya aliyah udah bisa ya. Iya, tadi tidak hanya aliyah. Kalau aliyah kan otomatis dia pendidikannya Islam. Sekolah pun bisa kita layani. Bisa ya. Makanya saya bacakan sekali lagi. Jadi yang pertama terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan rekomendasi itu ada 3. Yang pertama adalah pelajar, siswa, lulusan madrasah, sekolah, pendidikan kesetaraan. Jadi kalau madrasah jelas madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah ya. Iya, sanawiyah, kemudian mungkin aliyah. Kemudian pendidikan kesetaraan. Terkait dengan kesetaraan ini khusus di Pondok Pesantren Salafiyah. Makanya programnya namanya PKPPS. PKPPS. Program Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi khusus pendidikan kesetaraan itu sekarang di Kementerian Agama yang paket A, B, dan C sudah dihapus. Tetapi masih ada terkait dengan kesetaraan ini ada di Pondok Pesantren Salafiyah. Baik, Pak. Kalau begitu kita perlu sampaikan juga tentang ketentuannya, Pak. Sebentar saya lanjutkan terkait dengan tadi yang berhak tadi nggih. Yang pertama tadi kan madrasah, sekolah, pendidikan kesetaraan yang melanjutkan di lembaga pendidikan agama Islam di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar santri lulusan satuan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren. Nah, satuan pendidikan pesantren ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 itu terkait pesantren. Itu satuan pendidikan pesantren itu yang pertama adalah SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah. Nah, kemudian yang kedua adalah PDF atau pendidikan diniyah formal. Kemudian yang istilahnya baru ya. Yang ketiga itu adalah Ma'at Ali. Yang tingkat perguruan tinggi. Nah, itu tiga satuan pendidikan pesantren yang ada di pesantren. Baik itu pesantren yang sifatnya salafiyah maupun yang non salafiyah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajar atau mahasiswa lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, ini sudah tingkat yang saya sebutkan tadi yang perguruan tinggi. Jadi 3 hal itu yang bisa mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi sifatnya Kementerian Agama ini merekomendasi, Pak ya? Merekomendasi. Tentu urutannya untuk sampai pada tahapan dapat rekomendasi itu gimana, Pak? Sebelum ke tahapan ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kewenangan siapa yang berhak mengeluarkan rekomendasi itu. Karena di Kementerian Agama di eselon 2 itu kan ada Direktorat Jenderal yang membawai tentang pendidikan Islam. Yang pertama, rekomendasi studi ke luar negeri ini bagi lulusan yang tadi madrasah, kemudian sekolah, pendidikan kesetaraan itu ditetapkan oleh Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah
atas nama Dirjen Pendis. Pendis. Nggih. Itu yang madrasah, kemudian sekolah, pendidikan kesetaraan. Oh, beda-beda berarti ya, Pak? Itu yang mengeluarkan itu. Cuma memang di bawah Dirjen Pendis kan ada direktorat. Iya. Makanya tadi kalau yang khusus untuk madrasah, sekolah, pendidikan kesetaraan itu ditetapkan oleh Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Atas nama siapa? Atas nama Dirjen Pendis. Okay. Yang kedua, jika yang mau ke luar negeri atau yang mau studi ke luar negeri adalah dari satuan pendidikan pesantren. Yang nomor 2 yang tadi. Yang adalah BDF, Ma'had Hali tadi. Itu yang mengeluarkan adalah Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas nama Dirjen Pendis. Sudah beda lagi ya? Ya, beda lagi. Tadi ya, sekolah itu berarti Direktur Kurikulum, kemudian yang dari Satuan Pendidikan Pesantren itu adalah Dirjen PD Pontren. Kemudian yang terakhir, yang poin ketiga, siapa yang mengeluarkan kalau yang perguruan tinggi? Yang perguruan tinggi itu ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi tetap dalam lingkup Direktorat Jenderal Dirjen Pendidikan Islam, Pendis, tapi direktoratnya beda-beda. Ya, ada kurikulum, ada ya. Jadi kalau madrasah ke Dirjen Direktur Kurikulum, bukan Dirjen, Direktur Kurikulum. Kemudian yang tadi Satuan Pendidikan Pesantren PD Pontren. Mereka ngurusnya kan cukup di kabupaten atau bagaimana, Pak? Jadi sekarang kita berbicara tentang mekanisme. Baik. Tadi sudah kita sebutkan kewenangan, kemudian siapa yang berhak mendapatkan. Sekarang yang terakhir yang ketiga terkait bagaimana cara mendapatkan rekomendasi. Mekanismenya. Jadi yang tadi saya sebutkan, yang pertama untuk lulusan madrasah atau madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar paket A, surat rekomendasi di luar negeri hanya dapat ditetapkan bagi yang berusia paling tinggi 18 tahun. Itu syaratnya. Paling tinggi 18 tahun. Mekanismenya seperti itu. Jadi itu yang MI MI atau sekolah dasar atau paket A, atau mungkin madrasah ibtidaiyah lah kalau di kita. Kalau di luar SD atau paket A. Kemudian untuk madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama, atau paket B, itu surat rekomendasinya diberikan pada mereka yang berusia paling tinggi 21 tahun. 21 tahun. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa lulusan MI tidak boleh kurang dari 18 tahun. Kalau tidak 18 tahun, secara otomatis tidak akan bisa melanjutkan rekomendasi juga. Kemudian yang sanawiyah tadi atau sekolah menengah itu harus 21 tahun baru bisa mendapatkan rekomendasi. Mahasiswa? Kalau mahasiswa kan tidak ada batasan umur. Tidak ada. Jadi aliyah itu juga tidak ada batasan umur karena memang itu sudah. Jadi yang batasan hanya tidak sama sanawiyah. Karena memang mungkin dalam aturan ini kalau mereka yang sudah lulus SMA itu kan mereka sudah dianggap dewasa gitu kan. Jadi mahasiswa kemudian SMA itu sudah punya pola pikir yang lebih dewasa sehingga tidak ada batasan umur. Tapi kalau yang MI, kalau kemudian masih lulus MI terus harus dilepas ke luar negeri kan mungkin itu juga perlu mengkhawatirkan. Makanya ada batasan umur di regulasi ini. Oke. Kemudian saya lanjutkan, kalau sudah sesuai dengan tadi yang MI 18, kemudian sanawiyah 21, maka masyarakat atau santri bisa membuat surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Itu yang pertama melampirkan letter of acceptance, LOA, atau istilahnya adalah surat penerimaan. Surat penerimaan dari lembaga pendidikan di luar negeri yang mau dituju. Jadi harus dapat itu dulu berarti. Harus dapat itu. Jadi kalau nggak punya itu, dituju di mana kemudian tidak diterima, kan sia-sia nanti kalau sudah buat paspor, sudah buat visa tapi tidak. Artinya yang mau berangkat ke sana sudah jelas yang mau dituju dulu. Sudah jelas yang mau dituju. Jadi dapat surat penerimaan tadi. Harus melampirkan itu di samping permohonan, jelas kan permohonan. Kemudian surat itu tadi letter of acceptance.
Kemudian yang kedua surat rekomendasi dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai kedudukan satuan pendidikan asal atau domisili pemohon. Oh gitu. Misalkan di wilayah Gresik ya di Gresik. Gimana? Bahasanya di sini adalah sesuai kedudukan satuan pendidikan asal atau domisili. Artinya bahwa ini bisa orang Gresik tapi tidak kuliah atau tidak sekolah di Gresik. Oh. Ini bisa kita layani. Bisa ya. Jadi misalkan mungkin putra Pak Hanafi kuliah di Jogja. Minta rekomendasi di Kabupaten Gresik. Bisa. Ini bisa kami layani. Selama syarat-syarat yang tadi terpenuhi. Disyaratkan terpenuhi. Oh gitu, enak itu. Jadi kita di Kementerian Agama Kabupaten Gresik ini tugasnya adalah memberikan rekom. Iya. Sama dengan nanti rekomnya yang di tingkat tadi dirjen tadi. Itu kan rekom untuk mendapatkan visa ya. Jadi yang untuk rekom ini adalah rekom untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dirjen tadi yang di Kementerian Agama Kabupaten. Iya. Berarti ini nanti tahapannya dari kabupaten yang ngurus ke provinsi yang ngurus terus gitu apa gimana Pak? Jadi tidak perlu ke provinsi kalau di aturan ini. Iya. Jadi cukup rekomendasi kepala kantor saja di kabupaten. Kabupaten Atau kota. Kota. Jadi setelah itu kemudian yang nomor 3 tadi adalah surat jaminan atau sponsorship yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga pendidikan yang menyatakan tanggung jawab mutlak dari penjamin terhadap pemohon selama menempuh pendidikan di luar negeri. Jadi kalau punya sponsorship atau siapa yang membiayai atau lembaga pendidikannya yang istilahnya bertanggung jawab penuh terhadap santri ini nanti belajar di sini, ini dituangkan dalam surat jaminan. Oh gitu. Ada pasti terlampir ya itu ya. Surat jaminan. Kemudian melampirkan juga yang nomor 4 salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Kalau tingkat MI ya legalisir MI, sanawiyah ya sanawiyah, SMA atau perguruan tinggi juga harus dilegalisir. Baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan yang disyaratkan itu adalah salinan paspor dengan ketentuan masa berlaku paling sedikit 6 bulan pada saat rencana kedatangan di luar negeri. Jadi mau berangkat ke luar negeri itu paspornya sudah jadi selama waktu 6 bulan. Artinya sudah ngurus lebih dari 6 bulan. Kalau misalkan kurang berarti belum bisa itu ya? Kayaknya belum bisa ini. Karena ini kan syaratnya begini. Misalnya jadinya baru kemarin gitu, nggak bisa ya? Nah, ini yang nggak bisa. Harus 6 bulan sebelumnya sudah harus bisa. Bahasa sederhananya paspor saat ngurus sudah berusia 6 bulan. Bahasa sederhananya begitu. Tapi bahasa di sini di aturannya salinan paspor dengan ketentuan masa berlaku paling sedikit 6 bulan. Ini bahasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah biodata lengkap pemohon. Yang dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4. Kemudian yang selanjutnya fakta integritas kebangsaan. Nah ini artinya bahwa memang santri ini tidak lepas dari NKRI. Nanti NKRI, kalau harga mati, yang rekom Kemenak ternyata ada niat mau membangkang negara kan ya. Ini yang susah. Jadi senjata makan tuan. Makanya perlu dibuat semacam fakta integritas. Ditantangani oleh pemohon, ditantangani oleh lembaga yang sebagai sponsorship tadi. Bermaterai biasanya. Bermaterai. Kemudian yang terakhir surat pernyataan kebenaran dokumen-dokumen. Artinya bahwa dokumen yang disyaratkan tadi itu dilengkapi atau istilahnya dikuatkan dengan surat pernyataan. Tidak ada yang palsu. Begitu bahasanya. Tidak ada yang palsu. Ini pengaman bagi yang ngasih rekom ini. Iya, betul. Jadi biar nanti kemudian kita tidak disalahkan di kemudian hari bahwa memang semua itu sudah dinyatakan dalam surat pernyataan bahwa menyatakan dokumen yang dilampirkan itu asli semua. Tidak ada yang palsu. Pemalsuan. Betul. Baik. Dari beberapa syarat tadi. Ini seperti yang saya sebutkan di depan tadi bahwa permohonan itu disampaikan atau ditujukan kepada sesuai yang dirjen yang dituju. Kalau MI, sekolah, madrasah, sekolah, dan kesetaraan ke Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kerja Madrasah. Kalau kemudian yang lulusan pesantren atau satuan pendidikan pesantren itu ditujukan kepada Dirjen PD Pontren, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kalau seumpama ada masyarakat yang butuh terkait penjelasan ini Pak Wayan, kita ini kan menjelaskan lewat video.
Kalau ada yang pengen mendapatkan edarannya gitu, bisa tidak Pak ya? Ini insya Allah sudah di apa ya istilahnya, kalau kita Di website Kemenak ada? searching gitu ya. Ya ada. Searching itu insya Allah Sudah ada ya? gampang Oh sudah mendapatkan, ada. mendapatkan Berarti ada lah. surat edaran nomor 4. Ada secara terbuka gitu kan? Sudah dipublikasikan. Baik. Tinggal apa itu memperhatikan nomor suratnya tadi biar nggak salah. Surat edarannya tadi. Nomor edaran nomor B4950. 4950.2 berapa tadi? Panjang, tapi kalau diketik di Google itu insya Allah B.4950 udah keluar ya? tentang pemberian rekomendasi Kemenak itu jauh keluar. Ya. Baik Pak Yan. Ada info lain yang perlu disampaikan Pak? Jadi masih terkait dengan surat edaran ini, kepada masyarakat yang apa istilahnya ingin studi ke luar negeri, bahwa kita Kementerian Agama itu pada intinya tidak mempersulit. Artinya bahwa semua yang ingin berangkat pasti akan kami permudah terkait dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi kami di Kementerian Agama itu menganjurkan atau istilahnya meminta kepada kedutaan besar asing di Jakarta itu untuk tidak memberikan yang Indonesia yang akan melanjutkan studi luar negeri sebagaimana tadi disampaikan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang itu. Biasanya Pak Wayan kalau kita mau ke luar negeri itu kan ada juga keterkaitan dengan kesehatan dan lain-lain, itu tidak tertuang ya di situ. Karena ini yang diatur terkait hanya rekomendasi. Jadi nanti kemudian penerbitan visa itu kan juga ada syarat-syarat lain. Nah, kemungkinan juga diatur juga di mungkin Kementerian Kesehatan dan atau terpisah yang lain. Ya. Jadi ini khusus mengatur terkait dengan madrasah atau santri, kemudian kesetaraan, kemudian pendidikan satuan pendidikan pondok pesantren, kemudian yang di perguruan tinggi. Baik Pak. Tapi itu adalah ruang lingkupnya pendidikan agama Islam. Jadi yang diatur di rekomendasi ini khusus pendidikan agama Islam. Mungkin terkait dengan kesehatan, kemudian terkait dengan non Muslim mungkin yang mau keluar negeri kan mungkin juga ada. Ada ya. Nah ini juga mungkin diatur lagi dengan aturan-aturan yang di kementerian yang lain kemungkinan. Baik. Jadi tadi rekomendasinya kepadanya ditujukan ke Kemenak saja ya, yang di kota ya? Yang di kabupaten kota itu memang kami diminta untuk istilahnya itu memfilter. Jadi sekarang itu kan masih banyak lembaga pendidikan keagamaan yang istilahnya tidak berizin atau belum mendapatkan izin operasional dari. Itu jadi ganjalan juga agama. Ketika lembaganya merekom santrinya, ternyata lembaganya belum ada izin, jadi tidak makanya ini terbit kan, juga kan. Kenapa di aturan ini harus ada rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tujuannya adalah seperti tadi, memfilter bagaimana kemudian lembaga pendidikan keagamaan bagi yang di formal maupun yang di non formal ini bisa kita pantau. Oh ini lembaga yang sudah jelas-jelas ijobnya, ini yang lembaga yang benar-benar belum ada ijob. Jadi di kami di seksi pendidikan dini pondok pesantren ini selalu berusaha bagaimana kemudian memfilter itu. Karena memang sudah kita dapati banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berijob. Kemudian kami diminta untuk mengeluarkan rekomendasi, dan itu juga sempat kami sampaikan pada masyarakat yang memohon rekomendasi itu. Kami sampaikan kalau kami tidak sesuai dengan aturan atau regulasi kami tidak berani mengeluarkan. Jadi itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Tidak ada saran ya. Bahkan Nun Sewu pernah juga kami istilahnya dibilang sama lembaga itu, Pak ini kan demi umat. ini anak ini mau berangkat ke luar negeri nih. Nah kalau jenengan tidak mau merekomendasi, Haman menghalang-halangi. Kan menghalang-halangi. Saya pernah begitu kan. Oh pernah ya. Jadi kemudian saya sampaikan, Pak kalau jenengan ingin rekomendasi dari Kemenak, berarti lembaga jenengan juga harus diakui Kemenak. Saya gitu kan. Kalau lembaga jenengan belum diakui Kemenak, terus kami Kemenak diminta merekom, itu kan ya di luar nalar. Saya gitu kan. Jadi kalau jenengan pingin lembaga jenengan diakui, ya harusnya punya izin operasional. Saya gitu kan. Betul. Ya. Kan sering pada saat belum butuh malas ngurusnya gitu. Mungkin seperti itu. begitu butuh kedapiakan kan gitu kan. Baik Pak Ain, kayaknya ini
podcast singkat tapi manfaat sekali. Nggih. Barangkali sebelum kita tutup ada lagi yang perlu ditambahkan. Oke, jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa intinya kami akan melayani semua Ya. yang meminta rekomendasi untuk studi ke luar negeri ini. Jadi sudah disebutkan baik dari tingkat paling rendah madrasah ibtidaiyah sampai dengan perguruan tinggi. Insya Allah kami layani semua dengan catatan syarat-syarat yang sudah kami sampaikan tadi itu dipenuhi dan tidak ada unsur pemalsuan. Ya. Jadi semuanya harus dinyatakan dalam surat pernyataan bahwa dokumen itu asli semua. Asli semuanya. Tidak palsu, tidak Palsu rekayasa. dan tidak rekayasa. Kalau soal surat tadi kan yang neken kan dari Dirjen, Pak ya. Iya. Itu barangkali ada yang masih belum paham, itu yang diteken Dirjen itu kita dapatkan di sini atau kita sendiri ke pusat. Jadi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan untuk tadi, mendapatkan rekom kan dari sini. Itu untuk rekom studi luar negeri memang harus dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Ya, itu didapatkan ke pusat kita ngurusnya. Itu didapatkan di pusat. Oh, ngurusnya ke pusat ya. Sendiri ya yang bersangkutan. Lembaganya itu yang bersangkutan. Oke. Jadi tapi membawa rekom dari Kemenak. Iya, harus membawa rekom. Nah, kalau tidak ada rekom dari Kementerian Agama pasti tidak dilayani. Di sana mungkin ditolak. Ya tetap dilayani, tapi mungkin dikembalikan untuk suruh melengkapi yang tidak ada dokumen-dokumennya yang disyaratkan seperti itu. Iya. Nggih. Terima kasih Pak Wayan. Kayaknya ini podcast sangat singkat tapi betul-betul manfaat. Mudah-mudahan ini bisa istilahnya memberikan informasi kepada mereka yang ingin studi ke luar negeri. Amin. Dan di lain kesempatan mungkin nanti kita akan jelaskan terkait dengan bagaimana yang ingin studi di Indonesia. Oke. Nanti ini juga diatur oleh Dirjen Pendidikan. Kita agendakan lagi tuh, Pak. Nanti mohon waktunya karena podcast ini memang tujuannya itu untuk menyampaikan informasi resmi dari Kemenak. Jadi kan misalkan mungkin ada informasi dari lain tapi tidak dari Kemenak, padahal ini ada bersentuhan langsung dengan Kemenak kan. Insya Allah yang ditunggu kan kita, karena kita yang resmi gitu. Terima kasih pemirsa dan info tadi semoga bermanfaat. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di lain edisi dan salam manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih.